Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Zahira, NIM 2223471. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pengembangan koleksi untuk memenuhi UAS manajemen koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi tertuang di dalam Award 10 Collection Development Policy. Pengertian kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana untuk pengembangan koleksi suatu perpustakaan menurut KBBI 1989 halaman 115. Pengembangan koleksi mengacu pada kebijakan yang menyebutkan prioritas, penolakan atau persetujuan atas bahan perpustakaan yang akan dipilih. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan dokumen tertulis yang digunakan sebagai pedoman dalam pemilihan bahan perpustakaan. Bahan perpustakaan yang akan dikembangkan dapat dilihat dari segi. Yang pertama, jenis bahan perpustakaan. Jenis bahan perpustakaan itu berupa 1. Tercetak seperti buku, 2. Terekam seperti film, 3. Bentuk mikro atau mikrofilm, yang keempat, digital atau CD dan DVD. Yang kedua, dapat berupa layanan perpustakaan atau sirkulasi. Yang pertama yaitu bahan perpustakaan yang dapat dipinjamkan. Yang kedua, bahan perpustakaan reference atau bisa disebut bibliografi. Yang ketiga, hasil karya. Dapat berupa karya perorangan atau terjemahan. Yang kedua, karya badan kooperasi atau laporan instansi. Yang ketiga, karya pertemuan atau kongres, rapat, seminar. Yang keempat, dapat berupa kualitas cetakan seperti jenis huruf, hard atau cover. Yang kelima, isi bahan perpustakaan dapat dikelompokkan menurut DDC kelas 000 sampai 900. Yang keenam, bisa dari golongan seperti anak-anak, remaja, dan dewasa. Tujuan kebijakan pengembangan koleksi adalah untuk pemberian tuntutan, arahan, ataupun pedoman bagi pustakawan dalam upaya menambah dan menyaingi koleksi, sehingga pedoman tertulis tentang kebijakan pengembangan koleksi yang disahkan oleh pimpinan badan induk, perpustakaan, dan jajarannya memiliki landasan yuridis formal untuk pengembangan koleksi. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, dasar perencanaan. Misalnya merencanakan kerjasama dalam pengadaan bahan perpustakaan, merencanakan anggaran pengadaan bahan perpustakaan, sarana perencanaan untuk membantu dalam proses alokasi dana, dan lain sebagainya. Yang kedua, penentu sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan pengembangan koleksi yang sudah ditulis dapat diaplikasikan, berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk memberitahu para pemustaka, petugas administrasi, dewan pembina, dan pihak lain. Cakupan serta ciri koleksi yang ada dan rencana yang akan ditempuh untuk pengembangan koleksi selanjutnya. Yang ketiga, penentu jenis dan kebutuhan pemustaka. Dalam kebijakan pengembangan koleksi sudah ditetapkan komitmen perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh bagian komunitasnya, baik untuk saat sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, penetralisir selektor dalam pemilihan bahan perpustakaan. Subjektivitas selektor dalam memilih bahan perpustakaan untuk dijadikan koleksi perpustakaan dapat diminimalisir melalui kebijakan pengembangan koleksi tertulis ini, sehingga tidak bisa dengan kebutuhan pribadi selektor. 5. Selain itu, kebijakan pengembangan koleksi tertulis dapat dijadikan rujukan bagi selektor dalam menentukan bahan perpustakaan yang akan diadakan, sehingga dapat bekerja dengan lebih terarah. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam kebijakan pengembangan koleksi adalah: yang pertama, jenis perpustakaan, yang kedua, tujuan perpustakaan, yang ketiga, tugas dan fungsi yang diemban oleh perpustakaan, yang keempat, staf perpustakaan, yang kelima, analisa koleksi dan evaluasi, yang keenam, kendala dalam melakukan kegiatan pengembangan koleksi, yang ketujuh, sebelum kegiatan pengembangan koleksi dilakukan, haruslah dibuat ROP atau rencana operasional program dalam bentuk panduan kerja.
Kesimpulannya, kebijakan pengembangan koleksi berguna sebagai sarana komunikasi antara pemustaka, administrator, dan pihak lain yang terkait tentang cakupan mengoleksi yang telah ada dan rencana pengembangan sebagai acuan dalam penetapan anggaran, pengadaan bahan pustaka, dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan